Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denata DeCaprio dengan NPM 2001080009, Tadris Pendidikan Biologi kelas A. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang Al-Mabda. Pengertian kata Allah. Kata Allah dalam terminologi bahasa Arab pada awalnya berasal dari kata wilaha yang berarti ketundukan, pengagungan, dan ungkapan penghambaan. Ada yang berpendapat juga bahwa Allah berasal dari kata al dan ilah yang artinya maha sesambahan. Nah, jadi Allah adalah sesembahan yang tertinggi dari segala sesuatu, baik yang ada di dalam dan bagi yang hidup, kehidupan dan penghidupan. Allah adalah yang patut dijadikan pengabdian dari segala makhluk atau sesuatu yang lain. Banyak sekali riwayat dan ayat-ayat dalam Al-Quran dan Sunnah yang menceritakan bahwa kaum di zaman sebelum Rasulullah dan di saat Rasulullah datang itu mengetahui dan mengakui secara pasti bahwa Allah lah ya satu-satunya pencipta. Nah, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang mengatur segala urusan. Hal ini terpatri dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunal azizul alim." Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, maha mengetahui. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9. Untuk selanjutnya, terciptanya alam semesta karena Allah. Nah, dalam Al-Quran, untuk menunjukkan jagat raya atau alam semesta tidaklah tepat. Al-Quran justru selalu menggunakan kata al-samawat wa al-ardo wa ma bainahuma. Nah, kata ini mengandung isyarat bahwa di dalamnya mencakup banyak alam yang berbeda bentuk dan hukum-hukumnya antara satu dan yang lain. Dalam konsep Al-Quran menggunakan istilah atau terma yang berbeda-beda, antara lain dengan kata kholako, bada'ah, dan fatoro. Nah, jadi dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta tanpa menyebutkan dari ada atau saat atau tiadanya. Nah, secara sederhana Al-Quran menyatakan bahwa alam semesta dan apapun yang dikehendaki Allah akan terwujud dengan perintahnya. Ini menunjukkan bahwa Allah yang menjadi penggerak absolut untuk alam raya dan pemberi perintah yang tidak terbantahkan. Nah, artinya alam raya ini tunduk kepada Allah secara otomatis, tidak ada potensi untuk memilih antara patuh atau tidaknya. Asmaul Husna. Nah, kata Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu al-asma dan al-husna. Nah, al-asma adalah bentuk jamak dari ismun yang berarti nama. Sedangkan al-husna adalah bentuk masdar dari al-hasan yang berarti baik atau bagus. Nah, Allah memberitahukan nama-namanya melalui para rasul kepada manusia. Pemberitahuan Allah tentang nama-namanya Asmaul Husna terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarrul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah padanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ada pula ayat-ayat lainnya terdapat juga Quran surat At-Toha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Ayat-ayat di atas menunjukkan hal-hal yang dapat kita lihat dalam video. Nah, yakni menetapkan nama-nama asma untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menafikannya berarti ia telah menafikan apa yang telah Allah tetapkan, dan juga ia berarti telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah husna, yang maksudnya sangat baik, karena mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna tanpa kekurangan dan cacat sedikit pun. Ia bukan sekedar nama-nama kosong yang tidak bermakna ataupun mengandung arti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berdoa dan bertawasul kepadanya dengan nama-namanya. Maka hal ini menunjukkan keagungannya serta kecintaan Allah kepada doa yang disertai nama-namanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang ilhad dalam asmanya, dan ia membalas perbuatan mereka yang buruk itu. Ilhad menurut bahasa berarti belok. Ilhad dalam asma Allah berarti menyelewengkan makna asma itu dari makna-makna yang agung yang dikandungnya dalam makna-makna yang batil yang tidak dikandungnya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahidan man ansohada dakhalal jannah, yang artinya sesungguhnya milik Allah 99 nama, barang siapa yang mengisonya maka pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asma Jalaliyah atau keagungan, maksudnya adalah nama-nama Allah yang menunjukkan keagungannya kepada hamba-hambanya. Hikmah yang harus diambil oleh manusia dari nama-nama Jalaliyah, keagungan Allah di atas, adalah manusia tidak boleh mengambil nama-nama tersebut menjadi akhlak dan kepribadiannya. Asma Jamaliyah, keindahan, yang maksudnya adalah Allah menginformasikan nama-namanya yang indah menjadi teladan dan dijadikan manusia sebagai sifat dan karakter akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hikmah yang bisa kita dapat dari asma Allah yaitu sebagai media bagi manusia untuk mengingat atau berzikir kepadanya, dan sebagai nama yang harus diseru oleh manusia dalam doa sesuai dengan kebutuhannya. Sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.